Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum ini sebagai forum yang diberkahi. Dan mungkin ini tema kajian yang cukup jarang disinggung dalam daurah ya, yaitu mengupas tentang fikih haid. Yang mengajukan tema ini adalah pihak panitia ya. Dan pada waktu tema ini sampai ke kami, pihak panitia bertanya, ada nggak buku panduan? Saya jawab, saya nggak ada. Kemudian saya coba beranikan diri untuk nulis. Alhamdulillah kurang lebih sepekan jadi semacam ya pegangan kecil untuk Bapak Ibu yang akan belajar tentang fikih haid. Baik, mohon maaf kalau tulisannya kecil-kecil ya. Itu font 11 ya, harusnya 12 ya. Karena tadi ada yang mengeluhkan, wah mata saya sudah nggak kelihatan. Tapi tidak apa-apa, nanti kalaupun sekiranya belum bisa maksimal lihat ini, Anda bisa nyimak materi yang akan kita sampaikan. Baik, silakan mengambil posisi yang sudah disediakan. Bapak-bapak bertahan panasan tidak apa-apa ya? Insya Allah tidak kan? Nah, insya Allah. Karena kipasnya yang kena di belakang. Baik. Sekiranya biar nanti tidak ganggu yang jalan, mungkin bisa maju dan suguhan atau buah mungkin agak digeser dikit agar yang mau masuk belakangan lebih bisa nyaman untuk mendapatkan tempat. Baik. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk melihat peta dari ilmu fikih itu sendiri ya. Barangkali ini bukan yang pertama yang pernah Anda dengar berkaitan dengan materi ilmu fikih. Fikih itu secara permanen juga ternyata. Ini tulisannya bold marker, masya. Permanen ternyata. Coba. Bisa. Bisa, masya Allah. Dengan sedikit tenaga ya. Berarti nanti Bapak piket menghapus terus. Baik. Fikih itu sebenarnya artinya apa sih? Fikih. Ada yang lain nggak? Yang mungkin lebih gampang dihapus. Gimana? Siap. Okay. Fikih itu artinya apa fikih? Bapak pernah dengar fikih itu artinya apa, Pak? Fikih. Paham. Fikih artinya paham. Doanya Nabi Musa alaihi salatu wasalam, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Lepaskanlah ikatan di lisanku, yafqahu qauli. Di situ ada lafaz yafqahu, agar mereka fikih terhadap ucapanku. Yafqahu di sini maknanya adalah paham, agar mereka paham dengan apa yang aku ucapkan. Sehingga secara makna bahasa fikih artinya paham. Ilmu fikih berarti ilmu yang tujuannya memahamkan masyarakat, memahamkan manusia terkait syariat Allah. Sudah? Selanjutnya, setelah fikih menjadi satu cabang ilmu tersendiri, maka setelah fikih menjadi salah satu cabang ilmu tersendiri, maka fikih digunakan untuk mempelajari ilmu terkait amaliyah yang dilakukan oleh hamba. Sehingga ilmu ini tidak membahas masalah keyakinan, ilmu ini tidak membahas validitas dalil, tapi membahas tentang hukum, amal, dan aktivitas manusia. Baik, maka objek dari ilmu ini adalah amal perbuatan hamba. Nah, selanjutnya ilmu fikih dengan definisi seperti ini. Sebenarnya ada definisi yang panjang, tapi saya sebutkan aja intinya ada di fokus di objek amaliyah. Ilmu fikih dengan definisi seperti ini kemudian dirinci oleh para ulama. Ada 4 pokok bahasan. Ada 4 pokok bahasan kajian fikih. Pertama adalah fikih ibadah.
Yang kedua, fikih muamalah. Ada tulisan di depan enggak yang tidak berkepentingan dilarang masuk? Bapak berkepentingan enggak? Semua berkepentingan. Anda punya anak perempuan, Anda punya istri. Walaupun kita tidak mengalami haid, tapi Anda harus tahu. Ada banyak kasus misalnya, istrinya sedang mengalami haid, haidnya tidak teratur. Kadang keluar, kadang tidak keluar. Suaminya bingung, istrinya bingung. Mau tanya sama siapa, malu. Itu resiko dalam posisi tertentu ada ilmu wajib yang tidak tersentuh. Maka memahami haid di sana ada fardu kifayah. Fardu kifayah ini berlaku bagi mereka yang ingin paham dengan detail. Harus ada sebagian orang yang dia mempelajari ini dengan detail. Dan itu statusnya fardu kifayah. Yang kedua fardu ain. Bagi semua yang berkepentingan dengan haid, dia wajib untuk mempelajarinya. Terutama ibu-ibu yang dia mengalami secara langsung. Sebab berkaitan dengan masalah haid ada sisi halal haram, yang itu perbedaannya di titik mana? Kapan haid, kapan bukan haid. Sekarang yang kedua, keterangan Syekhul Islam. Beliau pernah mengatakan babul haidi alladhi huwa min ashkalil fiqhi fi kitabit taharah. Bab haid adalah bagian yang paling rumit dalam fikih di kajian masalah taharah. Wa fihi minal furu' wan niza' ma huwa ma'lum. Di dalamnya terdapat banyak cabang permasalahan dan aneka perbedaan pendapat sebagaimana yang sudah dimaklumi. Nah, karena bagian inilah yang membuat fikih haid itu jadi rumit. Demikian pula keterangan dari Syekh Hamad Al-Ansari. Syekh Hamad Al-Ansari termasuk ulama kibar. Dan beliau pernah mengatakan, aku telah mempelajari kitab haid menurut 4 madhab. Dan itu pun langsung di bawah bimbingan para masyayikh, para syekh. Namun hingga sekarang bab ini masih terasa sulit bagiku. Masya Allah. Sekelas Syekh Hamad Al-Ansari. Baik. Namun kalaupun sulit, kita tidak boleh kemudian menghindar. Meskipun itu dikatakan rumit, saya harus tetap belajar. Ada satu prinsip. Ma la yudraku kulluh la yudraku jullu. Kalau nggak bisa dikuasai semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Tulis ya. Nah, itu prinsip itu ya. Iya, saya ulang. Siapkan tulisannya. Ma la yudraku kulluh la yudraku jullu. Yang tidak bisa dikuasai semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Yang tidak bisa dikuasai semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Kalau di sesi hari ini Anda saya minta menguasai semua fikih haid, kita nggak sanggup. Namun setidaknya pelajaran kita untuk kali ini Anda dapat jawaban untuk minimal kasus yang saya alami, kasus yang dialami oleh putri saya, kasus yang dialami oleh istri saya, atau yang dialami oleh ibu saya, atau oleh saudari saya, dan minimal itu. Berarti Anda memang tidak bisa menguasai semuanya, tapi setidaknya untuk kasus di keluarga saya sudah terjawab. Baik. Selanjutnya, secara umum kajian haid itu ada 2. Kajian tentang fikih haid. Secara umum ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah kajian untuk menentukan, ya, kajian yang materinya untuk menentukan apakah cairan yang keluar itu statusnya haid atau bukan haid.
Ini yang pertama. Yang kedua, kajian tentang halal haram bagi wanita haid. Halal haram bagi wanita haid. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika haid. Itu kajian yang kedua. Yang lebih rumit yang mana, Pak? Pertama ini yang lebih rumit. Sehingga yang tadi dikatakan oleh Imam Ahmad, makathtu fil haidi tis'a sinin hatta fahimtuhu. Aku fokus belajar tentang masalah haid selama 9 tahun sampai aku bisa menguasainya. Itu terutama di bagian A. Yang pertama, kajian untuk menentukan ini cairan haid atau bukan. Wanita ini sedang mengalami haid atau bukan. Itu di bagian yang pertama. Sementara untuk yang kedua, insya Allah ini lebih ringan. Dan khilaf yang kedua tidak lebih banyak dibandingkan khilaf yang pertama. Baik, makanya kita nanti akan lebih banyak mengkaji sisi yang pertama. Kalau yang kedua itu contohnya, boleh enggak wanita haid baca Quran? Boleh enggak wanita haid iktikaf? Apa hukumnya wanita haid menyentuh mushaf? Apa hukumnya wanita haid berzikir, baca ayat kursi dan seterusnya? Itu di poin yang kedua. Nah, cuman yang pertama ini yang lebih rumit dan bagian inilah yang akan kita detailkan di kesempatan ini. Baik. Selanjutnya, coba kita lihat terlebih dahulu aneka cairan yang keluar dari rahim. Nah, di buku saya sebutkan ada beberapa cairan yang keluar dari rahim wanita. Yang pertama, darah. Anda kasih garis bawah, stabilo ya. Yang pertama darah. Dengan beragam warna. Ada yang merah gelap sampai hitam. Dan ada yang warnanya agak pucat, merah jambu. Sudah? Yang kedua, sufroh dan kudroh. Cairan warnanya kekuningan. Kemudian kudroh itu cairan keruh seperti air dicampur tanah. Air campur tanah, warnanya itu kayak gitu, kudroh. Atau seperti air bilasan beras. Itu namanya kudroh. Yang keempat, cairan bening al-qassah al-bayda. Yang kelima, madhi dan mani. Ini cairan yang keluar karena syahwat. Baik. Sudah? Nah. Pembahasan seperti ini kan gak perlu malu, Pak ya. Karena kita sedang mengkaji dari sisi ilmiah. Saya sudah belajar tentang haid ketika saya kuliah. Dan baru ngerti setelah saya nikah. Masya Allah. Iya, sehingga ketika ada cerita kayak gini, ini kayak apa ini? Dibayangin gak bisa, Pak. Tapi setelah nikah baru tahu, oh kasusnya seperti itu. Sudah? Nah, secara umum kita bisa bagi cairan dari rahim itu ada dua. Dibagi menjadi dua. Yang pertama darah. Dengan semua beragam warnanya. Tapi dia darah. Dan darah itu ada yang gelap, ada yang pucat, sebagaimana warna darah yang kita kenal. Yang kedua, selain darah. Yang kedua, selain darah. Nah, untuk yang selain darah ini bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama, dia punya hukum khusus. Namanya sufroh dan kudroh. Sufroh dan kudroh. Yang kedua, yang keluar karena
yang keluar karena syahwat. Keluar karena syahwat. Dan ketiga, selain dua di atas. Nah, selain dua di atas itu ada banyak macam ya. Ada qassatul baydha, ada keputihan, ada apa lagi? Ada misalnya cairan basah yang keluar dan seterusnya. Sudah? Ini semuanya yang bersumber dari rahim. Kalau kencing kan nggak masuk ya, karena dia bukan dari rahim, Pak ya. Kenapa cairan kencing nggak masuk? Itu bukan keluar dari rahim. Baik. Anda pahami dulu petanya. Cairan yang keluar dari wanita dibagi dua. Yang pertama darah, yang kedua selain darah. Nah, yang selain darah ada yang namanya sufrah dan kudroh. Kuning itu bahasa Arabnya apa? Kuning. Kuning, asfar. Kuning bahasa Arabnya asfar. Nah, kenapa disebut sufrah dari kata asfar? Asfar artinya warna kuning. Sufrah karena dia cairan kuning. Kudroh itu artinya cairan keruh. Dia seperti air yang kecampuran sesuatu yang kotor. Kayak tadi ya, air campur tanah. Ketika Bapak aduk, tanahnya mengendap, kemudian si air yang ada di permukaan kotor. Itu seperti itu kudroh. Baik. Dengan aneka warna kudroh. Kemudian ada yang keluar karena syahwat. Ini ada yang bentuknya mani, madhi, dan wadi. Dan ada selain dua di atas. Baik, sampai di sini dipahami insyaallah. Ini belum masuk loh ya, baru pengenalan dulu ya. Baik. Selanjutnya kita fokus untuk yang darah. Masih di halaman 3. Untuk darah hanya ada 3 macam. Untuk yang darah hanya ada 3 macam. Haid, nifas, istihadah. Tidak ada yang keempat. Saya ulang ya. Cairan yang bentuknya darah hanya ada 3 macam. Haid, nifas, istihadah. Tidak ada yang keempat. Lalu apa itu haid? Di buku sudah saya sebutkan definisinya. Haid adalah darah alami yang keluar dari rahim wanita, baik teratur maupun tidak teratur. Sehingga baik yang keluar teratur maupun tidak teratur, darah itu statusnya haid. Yang kedua, nifas adalah darah yang keluar karena proses persalinan. Yang ketiga, istihadah, darah yang keluar selain karena sebab di atas. Selain haid dan selain nifas. Baik, insya Allah sampai di sini bisa dipengerti ya. Nah, darah yang keluar dari rahim ada berapa? 3. 1, 2, 3. Tidak ada yang keempat ya. Nah, berikutnya tentang haid. Haid itu normal. Nah, di sini saya sebutkan satu peristiwa yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berangkat haji bersama Nabi SAW. Menjelang masuk ke kota Mekah, Aisyah mengalami haid. Lalu beliau ditenangkan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, fa inna dzalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk semua putri Adam. Kamu gak usah nangis, kamu gak usah sedih. Haid itu normal. Baik. Anda ketika mengalami haid kemudian sedih itu saat kapan? Mana yang lebih menyedihkan gara-gara haid? Ketika umroh, ketika haji, ketika puasa Ramadan, atau ketika suaminya pulang safar? Ketika? Kenapa? Kenapa? Wanita haid boleh haji. Wanita haid boleh umrah. Hanya saja yang tidak boleh tawaf. Mungkin cukup butuh waktu untuk menunda. Wanita haid gak boleh puasa Pak? Iya. Tapi kan bisa di qadha. Sehingga sebenarnya wanita tidak perlu untuk merasa kehilangan ketika dia mengalami haid pada saat haji atau umrah.
Terus gimana Pak? Kalau misalnya belum suci, tapi ternyata jadwal kepulangan tinggal besok. Nah, dalam kondisi itu para ulama memfatwakan seperti fatwanya Syekhul Islam, dia boleh tawaf dalam kondisi haid. Khusus bagi mereka yang rumahnya jauh dari Mekah, sementara dia sudah mau pulang dan dia belum suci, maka terpaksa dia tawaf dalam keadaan haid. Sudah? Insya Allah bisa dipahami ya. Baik, contoh kasus jamaah landing Madinah, 3 hari di Madinah, hari yang keempat berangkat ke Mekah. Pagi harinya haid. Ya? Check out dari hotel Madinah jam 10 atau jam 2 biasanya ya. Kalau naik kereta jam 10, kalau naik bis jam 2. Dia check out dari hotel Madinah menuju mana? Bir Ali, Dzulhulaifah. Tapi dalam kondisi haid. Pertanyaannya, wanita ini niat ihram atau tidak? Niat ihram atau tidak? Ada yang kepikiran gini, saya sedang haid, saya nggak bisa umroh. Ya sudahlah, saya nggak niat ihram. Jadi saat dia berada di Dzulhulaifah sama sekali tidak punya keinginan ihram. Berangkatlah ke Mekah ikut rombongan umroh, tapi dia tidak punya niat umroh. Sudah? Dalam pikiran dia, nanti kalau saya sudah suci, maka saya akan ke Tan'im untuk mengambil mikot, terus umroh. Nah, saya pernah punya jamaah seperti itu. Nah, gimana itu? Kena dam. Loh kok bisa kena dam? Karena ketika orang mau umroh dan dia melewati mikot belum punya niat, pilihannya 2, balik ke mikot atau bayar dam. Nah, balik ke mikot Mekah Madinah ya lumayan. Nah, maka yang paling gampang adalah dia harus bayar dam. Dan nilainya kurang lebih sama. Kereta cepat berapa? 700-an real. Dam juga kurang lebih senilai segitu. Sehingga bagi mereka yang memasuki mikot dalam keadaan haid dan dia punya niat untuk umroh, tetap wajib harus berniat. Dia punya keinginan untuk umroh. Nggak boleh nanti setelah suci saya ke Tan'im, mikot terdekat, kemudian nanti setelah itu umroh. Nggak bisa. Karena dia sudah melewati mikot. Kalaupun mau keluar harus ke mikot yang sama. Insya Allah paham ya. Nah, dan ternyata kasus seperti ini cukup banyak. Sekarang saya tanya, jamaah haji Indonesia itu hajinya apa? Haji ada berapa Pak? Ada 3 ya. Reguler plus kurang. Haji tamattu. Haji tamattu itu gimana? Umroh dulu, kemudian tahallul, terus haji. Sehingga orang yang haji tamattu itu kalau kita buat seperti diagram gitu ya, dia ihram, kemudian halal, kemudian ihram lagi. Jadi dia ihram untuk umroh, lalu di sini dia halal. Halal itu maksudnya tidak berlaku semua larangan ihram. Mau pakai baju biasa, pakai parfum, pakai apapun bebas. Kemudian nanti ihram lagi untuk haji. Nah, rentang ini orang bisa menikmati sesi halal. Maka kenapa disebut tamattu' yang artinya menikmati? Karena dia menikmati sesi halal. Kalau haji ifrad dan qiran begitu sampai di tanah suci, ini grafiknya di atas terus sampai selesai. Dia ihram terus. Berapa lama Pak? Ya selama dia di sana, selama hajinya belum selesai. Itu yang qiran dan ifrad. Dan hajinya Nabi itu apa? Qiran. Nabi gini. Sehingga yang lain sahabat sudah pada gundul rambut, bisa pakai parfum, ganti baju. Rasulullah SAW bertahan sampai selesai haji. Baik, kasus wanita mendarat di Jeddah. Biasanya kan di Jeddah ya kalau haji ya. Umumnya Jeddah, terutama yang plus sama furoda. Mendarat di Jeddah, kemudian umroh ya. Nah, sampai di sini haid. Belum sampai hotel atau pas di hotel belum tawaf, haid. Dah.
Ini pas tanggal 7 Dzulhijjah. Masya Allah. Haji dimulai di mana Pak? Ya di sini, tanggal 9. Tapi dia akan mengawali untuk tarwiyah di tanggal 8 di sini. Tanggal 8. Nah, rombongan sudah berangkat ke Arafah, dia belum suci. Pilihannya satu, pulang dan minta ganti rugi dari travel. Yang kedua, dia batalin hajinya, bertahan di Mekah. Atau yang ketiga, seperti apa yang harus dilakukan? Ya, kan dia nggak bisa tawaf. Umrohnya sudah pada selesai. Begitu tanggal 7 dia sudah halal. Yang lain sudah pada halal, dia bertahan. Kan belum bisa tawaf. Maka langsung berubah dari niat tamattu ke qiron. Sehingga grafiknya ini nggak turun tapi naik terus gini. Dan nanti ketika sudah suci, mungkin di tanggal 13 atau 14 Dzulhijjah atau berapapun, dia tinggal tawaf untuk hajinya. Ya. Jadi niatnya berubah dari tamattu ke qiron. Dan itulah yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di tanggal sudah suci misalnya tanggal 15. Ya, nanti tawaf dan sa'i. Karena sa'i tidak boleh dilakukan sebelum tawaf. Tawaf haji dan sa'i haji. Nah, mungkin karena dia kan tadi datangnya tanggal 6 ya, landing tanggal 6, umrah tanggal 7. Sehingga mungkin pesawat dia masih jauh. Nah, cuman masalahnya tanggal 9 kan nggak bisa digeser. Bisa nggak Arafahnya di reschedule? Nah, di tanggal 9 dia belum suci. Berarti kan dia belum umrah. Dia belum tawaf dan sa'i. Maka dia nggak bisa tahallul. Ketika itu langsung berubah niat jadi qiron. Baik, kembali ke fikih haid ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita paham tentang macam-macam cairan tadi, berikutnya saya ajak Anda untuk mempelajari yang pertama, yaitu tentang nifas. Kenapa ini saya dahulukan? Karena insya Allah kajian tentang nifas lebih mudah daripada pembahasan tentang haid. Di buku sudah saya sebutkan. Nifas secara istilah, coba Ibu lihat ya. Di situ kami kutipkan keterangan dalam kitab Kasyaful Qina, karya Al-Buhuti, ulama Hambali. Damun turkhihir rahim ma'a wiladatin. Wa qablaha biyaumaini aw thalatha ma imaratin wa ba'daha ila tamami arba'ina yauman. Darah yang keluar dari rahim bersamaan dengan kelahiran. 2 atau 3 hari sebelumnya disertai dengan tanda-tanda, sesudahnya hingga genap selama 40 hari. Baik. Jadi kita mau bahas tentang nifas. Tentang masalah nifas. Nifas itu darah atau bukan? Tadi sudah ya. Di antara jenis darah di sini ya, nifas di sini ya. Bukan yang selain darah. Ini ada haid, ada nifas, ada istihadah. Nah, baik. Berarti nifas ini jenisnya apa? Darah. Sudah? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada satu pemisah. Inilah proses persalinan. Ada yang keluar sebelum, ada yang keluar setelah. Berarti saat darah itu keluar sebelum, ini setelah persalinan. Ada yang keluar sebelum dan ada yang keluar setelah persalinan. Baik. Kalau keluar setelah persalinan, kita bisa pastikan nifas. Pertanyaannya, bagaimana dengan darah yang keluar sebelum persalinan? Misalnya ya,
baru bukaan satu. Bukaan satu sampai lahir butuh waktu berapa lama, Pak? Tergantung ya, tergantung jenis orangnya. Ya. Sehingga ada yang dari bukaan satu sampai lahir cepat. Kenapa? Ini anak yang ke-10. Sudah berpengalaman, Pak. Ada yang dari bukaan satu sampai lahir lama sekali, nggak nambah-nambah. Nah, saat bukaan satu keluar cairan, entah ketuban pecah atau lendir apapun atau cairan apapun, itu wajib sholat atau tidak? Anda mungkin punya pengalaman ibu-ibu ya. Saya dulu bukaan satu keluar cairan, itu masih wajib sholat atau tidak? Wajib sholat atau tidak? Hah? Apa? Lah ya, saya tadi kan cairan selain darah ya. Entah lendir atau ketuban pecah atau yang lainnya. Itu wajib sholat atau tidak? Hah? Wajib? Kenapa wajib? Bukan dah? Paham ya? Berarti saya sudah nifas belum? Loh, yang keluar kan bukan darah. Maka Anda belum nifas. Maka walaupun sudah bukaan satu, selama yang keluar bukan darah, Anda belum terhitung wanita nifas. Begitu? Baik. Nah, kemudian kalau yang keluar sebelum ini batasannya berapa? Nah, keluar sebelum ini kalau di buku disebutkan 2 atau 3 hari. Jadi batasnya 3 hari sebelum persalinan. Berarti kalau darah itu keluar jauh sebelum masa persalinan, misalnya ya kita nggak tahu dia nanti lahir kapan, bisa saja kan prematur ya, keluar di usia 8 bulan, kan jarang-jarang bayi keluar di usia 8 bulan ya, keluar di usia 8 bulan, darah keluar, kira-kira haid atau bukan? Nifas atau bukan? Nifas atau bukan? Ya, baik. Begini, diperhatikan ya. Wanita hamil itu tidak haid. Ini kaidah. Semua darah yang keluar ketika hamil tidak dihukumi haid. Karena wanita hamil tidak haid. Ya. Makanya kalau misalnya ada ibu-ibu mau haji, saya takut nanti kalau haid gimana? Ya. Kalau hamil insya Allah aman. Solusi. Jadi dibuat hamil dulu sebelum berangkat haji. Baik, karena wanita hamil darah apapun yang keluar itu tidak haid. Nah, selanjutnya, kalau darah itu keluar sebelum persalinan, batasnya tadi kan 3 hari. Kenapa kok 3 hari, Pak? Sebenarnya 3 hari ini pertimbangannya adalah masalah kontraksi atau tanda-tanda kelahiran. Nah, apabila darah itu keluar sebelum persalinan diiringi dengan tanda-tanda kelahiran, kontraksi, nyeri dan seterusnya, darah itu dihitung haid. Dihitung nifas. Sehingga darah keluar sebelum persalinan ya. Diiringi apa? Diiringi kontraksi atau tanda-tanda tadi. Nah, ini nifas. Sudah mules, Pak. Keluar darah sedikit, udah mules. Masih wajib sholat atau tidak? Mau sholat udah gak konsentrasi. Kalau yang keluar sudah darah, sudah gak wajib sholat. Karena statusnya sudah nifas. Insya Allah bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah. Normalnya 9 bulan. Atau 7 bulan misalnya. Iya.
Iya. Iya. Jadi misalnya di usia 7 bulan terjadi kontraksi, keluar darah. Kita nggak tahu benar ini akan keterusan sampai keluar, atau mungkin kontraksi itu akan berhenti sehingga bayinya nggak jadi keluar. Baik, al hukmu ala dhahir, bapak hukumi sesuai kondisi real. Dia kontraksi, kemudian keluar darah, berarti nifas. Kalau misalnya nggak jadi, bayinya masuk lagi. Loh, ini baru di usia 7 bulan loh ini ya. Dia trial and error tadi. Mau uji coba meloloskan diri tadi. Jadi misalnya nggak jadi terus kontraksinya hilang normal, akhirnya dia lahir di usia 9 bulan misalnya. Berarti kemarin kan sudah meninggalkan sholat di qadha. Kemarin berapa hari kamu nggak sholat? Gimana? Apa namanya? Kontraksi palsu ya. Jadi kalau misalnya terjadi kontraksi palsu, setelah itu tiba-tiba hilang dan keluar darah, mungkin Anda akan menilai ini nifas. Tapi ternyata ketika ditunggu hilang, normal. Baru keluar bayinya setelah sekian bulan. Oh, berarti yang kemarin bukan nifas. Berapa kali Anda tidak sholat? Saya kurang lebih 2 hari, baik di qadha. Sholatnya di qadha. Qadhanya sama. Ya. Karena kan beliau kemarin tidak musafir, sehingga tidak qasar. Sudah? Insya Allah bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita beralih ke siap. Ada pertanyaan, bagaimana cara mengqadha sholat? Ya. Ya. Baik, betul sekali. Bagaimana cara mengqadha sholat? Ini cukup sering kasus seperti ini ya. Dan jadi bahan pertanyaan. Ada 2 cara. Yang pertama, cara yang ideal. Jika yang bersangkutan tidak keberatan, maka sholat itu dilakukan sekali waktu. Kamu tidak sholat berapa hari? 3 hari. Dimulai dari sholat apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dikerjakan setelah dia dapat keterangan. Misalnya dia baru tahu keterangan itu di waktu duha, maka langsung dia sholat di waktu duha itu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, berurutan. Hari 1, hari kedua duhur, asar, maghrib, isya, subuh, hari ketiga sama seperti itu, sudah. Sehingga dalam sekian waktu itu dia sholat 15 kali, 17 rakaat kali 3. Begitu. Jika sekiranya keberatan, wah saya kalau disuruh kayak gitu gak sanggup, saya gak sholat 5 hari kemarin, tak kirain nifas, ternyata bukan. Jika demikian Anda bisa lakukan dengan cara dicicil. Duhur, asar, sehingga setiap 5 hari sholatnya 2 kali. Setelah asarnya, karena kan ini statusnya qadha. Orang yang qadha itu boleh melakukan sholat di waktu larangan. Baik, tadi mohon maaf, kesalahannya itu apa? Meninggalkan sholat sengaja, atau karena dulu salah ngitung haid. Masalah haid, salah ngitung hari. Udah selesai atau belum haidnya? Terus? Kalau sudah tahu haidnya sudah selesai, kemudian sengaja nggak sholat, hitungannya meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu beda dengan kasus ini. Kalau kasus ini kan dikiranya nifas, ternyata bukan nifas. Dikiranya haid, ternyata bukan haid. Nah,
Kasusnya beda. Sekarang kalau kasus orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dulu waktu saya SMA itu sering nggak sholat. Subuh sering saya tinggal, duhur saya sering nggak sholat dan seterusnya. Berapa tahun? Ya selama SMA plus kuliah semester 1, 2, 8. Masya Allah, lama sekali. Taubatnya adalah perbanyak sholat sunnah. Boleh nggak Pak saya qadha? Percuma. Loh kenapa? Karena qadha itu hanya berlaku bagi mereka yang meninggalkan sholat karena uzur. Bagi yang meninggalkan sholat tanpa uzur tidak berlaku aturan qadha. Uzur itu lupa, tidak tahu, ketiduran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man nama an salatin aw nasiyaha," siapa yang kelupaan sehingga tidak mengerjakan salat atau dia ketiduran, falyusalliha hina dzakaraha, maka dia harus kerjakan ketika ingat. La kafarata lahu illa hiya, tidak ada kafarah baginya kecuali saat itu. Dan ini khusus berlaku saat kapan? Punya uzur. Tapi kalau sengaja nggak sholat, tidak ada uzur, maka tidak ada qadha. Tanggung jawabnya apa Pak? Tanggung jawabnya apa? Kerjakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Baik. Kalau saya tanya ke Bapak ya, ini sedikit melebar. Dari dua kasus berikut, mana yang lebih parah pelanggaran yang ada kafarahnya? Yang kedua, tidak ada kafarahnya. Menurut Anda, kalau ada pelanggaran syariat, antara pelanggaran syariat yang ada kafarahnya dengan pelanggaran syariat yang tidak ada kafarahnya, yang lebih menakutkan yang mana? Yang mana Pak? Tidak ada kafarahnya. Ini lebih menakutkan. Kenapa kok bisa disebut lebih menakutkan? Gak ada jaminan tanggung jawabmu hilang. Tapi kalau pelanggaran lalu Allah kasih kafarahnya, ini kan seperti sudah ada solusinya. Melanggar sumpah, bayar kafarah sumpah, selesai tanggung jawab. Contoh yang lain, kelupaan atau ketiduran, terus nggak sholat, kerjakan saat bangun, ada kafarahnya. Sehingga kafarah ini solusi. Ketika Allah memberikan solusi untuk sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh hamba, itu lebih ringan daripada ketika nggak ada solusi. Begitu dia lakukan solusi, selesai. Tanggung jawabnya sudah hilang. Maka meninggalkan sholat, itu ada dua. Ada yang ada kafarahnya dan ada yang tanpa kafarah. Kapan meninggalkan sholat yang ada kafarahnya? Ketika lupa atau ketiduran. Kapan yang tidak ada kafarahnya? Sengaja. Nah, ini dosanya jauh lebih besar. Bahkan para ulama mengatakan antara minum khamr dengan meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya lebih besar meninggalkan sholat dengan sengaja. Begitu? Ya. Maka kalau kasusnya sudah suci tapi belum sholat dan seterusnya, dalam kondisi sadar, jika terjadi demikian, berarti kasusnya adalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Tidak puasa karena haid, karena safar, ada kafarahnya? Apa? Qadha. Tidak puasa karena sengaja, tanpa uzur. Qadha enggak? Enggak ada kafarahnya. Ya meskipun sebagian ulama mewajibkan qadha, tapi itu tidak menyelesaikan. Sebab dia beribadah di luar waktu tanpa uzur. Baik.
Kalau misalnya saya pengen tetap sholat Pak sebagai pengganti yang dulu, itu kan sholat kamu 3 tahun yang lalu, bukan duhur sekarang. Itu duhur sekian tahun yang lalu. Baik, cukup. Iya. Ketika waktu masih muda pernah ninggalin sholat, apakah terhitung kafir atau bukan? Jika sama sekali nggak pernah sholat, nol, ya, satu pun sholat wajib tidak dikerjakan, sampai Jumatan juga tidak, para ulama menilai keluar dari Islam. Ya, kalaupun sehari dia nol sholat wajib, bisa sampai keluar dari Islam. Kalau ada ukuran Jumatan berarti sepekan. Nah, apakah dia perlu syahadat ulang? Syahadat ulang itu sudah dia lakukan pada saat dia sholat, pada saat dia melakukan syahadat apapun, dan itu sudah sah. Yang penting taubat. Karena untuk syahadat ulang itu tidak harus disaksikan. Beda dengan orang murtad. Kalau orang murtad pindah agama, maka saat syahadat ulang harus disaksikan. Harus ada orang yang melihatnya. Baik. Kalau masih ngerjakan sholat wajib walaupun sekali, standar Ibnu Utsaimin masih muslim. Tapi kalau sama sekali nggak pernah sholat wajib, sudah keluar dari Islam. Masya Allah, ini terlalu melebar jadinya. Tentang apa? Qadha. Alhamdulillah. Baik, ada kasus. Kasus pertama, sudah masuk waktu zuhur, ya. Tapi yang bersangkutan, ibu ini tidak segera sholat. Santai dulu, masak dulu, bersih-bersih dulu. Baik, begitu ke toilet mau wudhu, haid, ya. Berarti dia dalam posisi belum sholat duhur, padahal sudah masuk waktu duhur, terus datang haid. Kasus pertama. Kasus kedua, ada seorang wanita yang suci di jam 1 siang. Di waktu duhur masih awal. Pertanyaannya, apakah dia perlu sholat, atau dia suci di waktu asar, apakah dia harus sholat duhur atau tidak? Ya, dua kasus ini dua-duanya ada khilaf. Untuk kasus yang pertama, ini wanita dalam kondisi suci, masuk duhur jam 12. Dia mau sholat jam 1, ternyata haid, jadi nggak bisa sholat. Apakah nanti ketika suci dia harus qadha duhurnya ini? Ada dua pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat qadha. Meskipun dia tidak dihukumi dosa. Kenapa Pak nggak dihukumi dosa? Sebab wanita itu tidak berkewajiban ke masjid, sehingga dia boleh sholat sesuai dengan rentang waktu yang Allah berikan. Waktu duhur adalah dari mulai waktu masuk duhur sampai asar. Maka sepanjang rentang ini dia boleh pakai di waktu kapanpun untuk sholat. Dia nggak dosa. Yang kedua, untuk kasus yang kedua tadi, pendapat yang lebih kuat tidak qadha, tidak perlu dijamak. Sehingga suci asar tidak perlu sholat duhur. Maka kalaupun dulu-dulu saya suci asar tapi tidak sholat duhur, suci isya tapi tidak maghrib, tidak masalah. Yang masalah kalau sudah tahu suci tapi nggak mau sholat, nah itu yang masalah. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, lanjut ya. Sekarang kita akan bahas tentang batas maksimal nifas. Jadi kalau tadi pembahasannya tentang darah yang keluar sebelum persalinan. Kemudian kita akan bahas darah yang keluar pasca persalinan. Ini batasnya 40 hari. Nah, batasnya 40 hari dihitung dari hari persalinan. Sudah? Nah, kemudian rentang 40 hari ini adalah rentang saya sebut potensi nifas.
Kenapa saya sebut potensi nifas? Semua darah yang keluar di sini dinilai nifas, tapi kalau berhenti suci. Sehingga misalnya ya, 10 hari nifas, dah keluar darah. Kemudian putus selama 5 hari. Putus. 5 hari putus. Terus keluar lagi selama 7 hari. Terus putus lagi selama 3 hari. Nah, jadi mungkin seperti ini jadinya. Putus nyambung kayak gini ya. Nah, saat ini di posisi ini berarti apa? Suci. Dia nanti seperti wanita yang tidak berstatus darah nifas, wajib sholat, wajib puasa, boleh hubungan badan dan seterusnya. Walaupun masih di rentang 40 hari Pak, walaupun karena tadi 40 hari ini potensi nifas. Sehingga tidak semuanya 40 hari nggak sholat terus. Kalau nggak keluar darah ya sholat. Ini nggak keluar darah, suci. Nggak keluar darah, sholat. Nanti setelah itu darah terus sampai 40 hari. Baik, berarti nifas terus. Baik. Insya Allah paham ya. Jadi 40 hari tadi apa statusnya? Rentang potensi nifas. Selama keluar darah dihitung nifas. Kalau nggak keluar darah, keluar cairan tapi bukan darah, bukan nifas. Baik. Masya Allah. Kita lanjutkan. Ada kasus ya. Ada kasusnya. Seorang wanita mengalami kontraksi. Jam 9 pagi kontraksi. Terus ketuban pecah. Banyak sekali air yang keluar. Jam 9 malam sesar. Nah, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam sholat atau tidak? Ketuban pecah. Hah? Sholat. Kenapa? Bukan dah. Alhamdulillah. Paham ya. Selanjutnya, bagaimana kalau keluar darah lebih dari 40 hari? Itu pengalaman anak pertama saya ya. Ketuban pecah dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam baru lahir. Sholat. Karena yang keluar bukan darah. Bagaimana kalau keluar darah lebih dari 40 hari? Ini masih keluar darah. Nah, ini ada kasus berikutnya. Di buku saya sebutkan ya. Batas maksimal nifas adalah 40 hari. Bagaimana kalau keluar lebih dari 40 hari? Coba Anda lihat di sini. Ulama memberikan rincian. Pertama, darah dihukumi haid apabila mengalami 2 keadaan. 1, keluarnya darah bersamaan dengan masa haid sebelum hamil. Maka darah itu terhitung haid. Jadi misalnya biasanya haid di tanggal awal bulan. Hitungan 40 hari itu direntang kebiasaan haidnya. Dulu haid ya antara tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah ini pas di tanggal 5. Berarti apa? Di rentang kebiasaan haidnya sebelum hamil. Maka darah yang keluar itu dihukumi haid. Nifas dia sudah selesai, langsung nyambung dengan haid. Cukup jelas insyaallah? Yang kedua, apabila keluar darah melebihi kondisi haid sebelumnya, namun berulang selama 3 bulan dan tidak lebih dari 15 hari. Ini agak rumit. Maksudnya gimana Pak itu Pak? Selesai 40 hari ini tetap keluar darah. Darahnya banyak. Begitu? Dan dia tidak lebih dari 15 hari. Anggaplah misalnya 10 hari. Namun ini berulang selama 3 bulan. Nah ini yang bingung. Berulang selama 3 bulan. Percobaan pertama kan kita nggak tahu. Kejadian pertama kan tidak tahu. Misalnya selesai nifas bulan Mei ini. Sudah?
Selesai nifas adalah tanggal 11 kemarin. Tanggal 12 ini masih keluar darah banyak. Apakah ini haid atau tidak? Kalau Anda punya kebiasaan haid di tanggal ini, berarti kondisinya seperti yang pertama. Nggak masalah ya, sudah tahu. Nggak kok Pak, haid saya itu biasanya awal bulan. Atau haid saya akhir bulan. Ini kok tanggal 12 sudah keluar darah. Berarti kemungkinan bukan haid. Nah, tunggu, Anda jangan sholat dulu ya, sampai darah berhenti. Jika darah yang keluar tidak lebih dari 15, berarti hukumnya haid. 15 hari ya, dari sejak tanggal 12 ini. Berarti nanti ujung akhirnya 27. Kalau sampai tanggal 27 darahnya berhenti sebelum tanggal 27, berarti statusnya haid. Nah, kalau kita nggak tahu gimana? Misalnya kok ternyata 27 ke atas tetap keluar terus. Nah, ketika itu yang tidak sholat kemarin terhitung haid, lebihnya istihadhah. Lebihnya istihadhah. Rumit nggak kira-kira? Nah, mulai rumit ini, mulai rumit. Baik, ada nggak yang pernah punya kasus seperti ini? Kita belajar kasus dulu. Nah. Haidnya jadi 19 hari. Baik. Pada posisi ketika seorang wanita minum obat, boleh nggak sih minum obat penunda haid? Boleh, asal tidak berbahaya ya. Kalau dari sisi pertimbangan kesehatan, tidak masalah, asal tidak membahayakan. Yang kedua, jika setelah minum obat, efeknya ada dua, Pak. Darah putus, darah berhenti. Yang kedua, tetap keluar. Tetap keluar meskipun flek. Cuman keluar flek, spot. Kalaupun tetap keluar meskipun flek, dihukumi haid. Biasanya deres. Setelah minum obat, cuman spot dia. Misalnya pagi keluar dikit, siang keluar dikit, malam keluar dikit, ya sudah, Anda masih haid. Ya, ketika kosong nggak ada darah, putus, sholat. Ya. Sehingga sehari haid, besok suci, haid lagi, suci lagi. Itu mandi berkali-kali itu. Nah, nanti kita akan bahas itu ya, tentang darah yang keluarnya putus-putus. Kita baru fokus di nifas dulu, yang haid belum kita sentuh. Nah, baik, fokus di kasus nifas. Ada tentang kasus nifas sebelum saya beralih ke kasus haid? Cukup? Ada pertanyaan tentang nifas? Yang 15 haid, selebihnya tidak haid. Khusus untuk kasus nifas dulu kita dahulukan. Ada nggak yang mau menyampaikan kasus nifas? Tidak ada? Cukup? Baik. Istihadhah wanita suci. Di buku nanti ada pembahasannya. Lanjut ya. Nah, bapak-bapak masih betah bertahan? Cukup. Kita tahu beres. Oh gitu. Taunya beres. Pokoknya istrinya kalau sholat aja udah selesai. Oh udah sholat atau kamu? Alhamdulillah. Lanjut. Sekarang kita akan bahas masalah haid. Tadi sudah selesai nifas, kita beralih ke haid. Ada banyak sekali batasan yang berlaku dalam haid. Di antaranya batas usia minimal
batas usia maksimal, batas waktu minimal haid, batas waktu maksimal haid, apakah wanita hamil mengalami haid, dan aturan haid bagi pemula. Ada 6 ya yang mau kita bahas ya, insya Allah. Kalau satu pembahasan 1 jam berarti 6 jam. Insya Allah nggak selama itu. Kita lanjutkan. Pertama tentang batas usia minimal. Berapa batas usia minimal darah yang keluar dari rahim itu terhitung haid? Sebagian ulama mengatakan batas usia minimalnya 9 tahun. Dan ini pendapat jumhur. Sehingga kalau ada wanita, gadis yang keluar darah dari rahim sebelum usia 9 tahun Hijriyah, menurut kalender Hijriyah, 9 tahun itu kalau dengan Masehi selisihnya berarti 190 harian, 191 hari. Berarti kurang lebih 190 itu berapa hari? Berapa tahun? Setengah tahun. Setengah tahun. Selisihnya 6 bulan. Maka menurut perhitungan Masehi sekarang dia 9 tahun. Nah, dia sebenarnya sudah 9 tahun 6 bulan yang lalu, kalau pakai kalender Hijriyah. Baik, kita lanjut. Konsekuensinya, apabila wanita gadis keluar darah haid sebelum 9 tahun tidak dihukumi haid. Misalnya 8 tahun keluar darah, 7 tahun keluar darah, maka tidak dihukumi haid. Ya? Ibnu Qudamah mengatakan, wa aqallu sinnin tahidu lahul mar'ah tis'a sinin. Usia minimal seorang wanita mengalami haid adalah 9 tahun. Karena yang pertama kali beliau jumpai ada wanita 9 tahun sudah balik. Nah, itu saya sebutkan keterangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ra'aitu jaddatan binta ihda wa ishrina sana. Aku ketemu dengan seorang nenek usianya 21 tahun. 21 sudah punya cucu. 21 punya cucu. Kebayang, Pak? Hah? Di usia 9 tahun dia nikah. Usia 10 tahun dia punya anak. Ada? Anak pertamanya perempuan. Anak pertamanya ini di usia 10 tahun nikah, di usia 11 tahun punya anak. Maka ibunya tadi di usia 21 tahun jadi nenek. Kata Imam Syafi'i, saya ketemu dengan usia 21 tahun sudah punya cucu. Masya Allah. Itu mungkin keajaiban dunia kalau zaman sekarang. Ada banyak orang mempermasalahkan nikah dengan Aisyah di usia 9 tahun. Itu kalau zaman sekarang kriminal. Pedofil ya. Dan banyak orang Nasrani yang mempermasalahkan ini. Sehingga sampai mereka menghina Rasulullah SAW hanya karena masalah nabimu itu menikahi wanita di usia 9 tahun. Dan ternyata Maryam radhiyallahu anha hamil di usia 10 tahun. Maryam didatangi oleh Jibril alaihissalam, kemudian ditiupkan Nabi Isa itu di usia 10 tahun. Jadi apa masalahnya ketika kita punya sejarah masa silam, wanita dulu lebih cepat kedewasaannya sehingga produktivitasnya mereka sudah bisa hamil di usia 10 tahun dan seterusnya. Itu sudah menjadi budaya masa silam. Mungkin akan berbeda dengan kondisi zaman sekarang. Sehingga kalau orang menilai tanpa memperhatikan kondisi sosial masyarakat, ini tentu penilaian yang tidak adil. Dan dulu nikah dengan wanita 10 tahun dan seterusnya itu hal yang biasa, bukan hal yang tabu, gitu ya. Kalau sekarang kan kriminal. Tayyib. Kita lanjutkan. Nah, itulah yang kemudian jadi dasar bahwasanya batas usia minimal haid itu adalah 9 tahun. Dan ada juga yang berpendapat tidak ada batas usia minimal. Dan ini pendapat Ad-Darimi yang kemudian diaminkan oleh mazhab Syafi'iyah. Maka dalam mazhab Syafi'iyah
tidak ada usia minimal wanita mengalami haid. Sepanjang dia sudah bisa haid dan itu normal, berapapun usianya, maka darah yang keluar dihitung haid. Wallahu alam. Baik. Namun wallahu alam, kalau di buku saya sebutkan, pendapat yang lebih mendekati adalah tidak ada batas minimal usia. Sehingga kalau misalnya 8 tahun sudah keluar darah haid, ya kita hukumi haid. Walaupun usianya baru 8 tahun. Sekarang kita beralih pada batas maksimal. Batas maksimal. Di usia berapa seorang wanita disebut menopause, sehingga darah yang keluar tidak dihitung haid? Itulah pembahasan tentang batas maksimal haid. Pak, saya sudah nenek-nenek, usia berapa? 40 tahun. Nah, itu belum nenek. Usia berapa? 50, 60. Tapi kok masih keluar darah? Usia 60 tahun masih keluar darah. Itu haid atau bukan? Menopause itu rata-rata usia berapa? Ada yang punya pengalaman menopause yang paling senior? Usia berapa? Saya di usia sekian sudah nggak keluar darah lagi. 57. 57 belum menopause. 57. Nah, ketika usia 57 masih keluar darah, itu masih wajib sholat atau tidak? 57 masih keluar darah ya. Saat keluar darah itu wajib sholat atau tidak? Berarti haid. Haid. Baik, coba kita lihat ini ya. Allah berfirman tentang keberadaan wanita menopause di surat At-Talaq ayat 4. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahid. Para wanita yang telah putus haidnya, jika kalian ragu tentang masa iddah mereka, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Suami istri cerai, wanitanya usia 60 tahun, sudah enggak haid. Maka wanita ini menjalani masa iddah berapa? 3 bulan. Wallahi lam yahid, demikian pula wanita yang belum mengalami haid. Nikah di usia 7 tahun, cerai di usia 8 tahun. Dan dia belum haid karena belum balik. Maka dia nanti masa iddahnya selama 3 bulan. Baik. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat. Berapa batas usia menopause? Jumhur ulama mengatakan 60 tahun. Batas usianya 60 tahun. Namun di situ dikasih rincian, jika darah keluar antara 50 sampai 60 tahun, statusnya meragukan. Tapi sebagai kehati-hatian, sebaiknya tetap sholat dan tidak dihukumi haid. Itu mazhab Hambali. Saya ulang ya. Dalam mazhab Hambali, kalau wanita keluar darah di usia 50 ke atas sampai 60, status darah yang keluar ini meragukan. Itu haid atau bukan? Dan mereka menyarankan sebagai kehati-hatian, sebaiknya tetap salat saat keluar darah. Nah, insya Allah bisa dipahami ini. Nah, baik, ini menurut Hambali. Tapi kalau darahnya keluar di atas 60, pasti bukan haid. Sehingga wanita di usia 60 tahun ke atas kok masih keluar darah, tidak dihukumi haid. Nah, Masya Allah. Insya Allah nggak bingung ya. Kita membahas batasan haid dari sisi batas usia. Nah, bapak-bapak harus tetap tegar ya, insya Allah. Karena Anda harus bisa menjawab kasus macam ini. Nah, darah
berdasar usia. Berdasar usia senior. Kalau yang tadi junior sudah kita bahas ya. Pertama, dia keluar di masa produktif. Di masa produktif itu sebelum 50 tahun. 20 atau dari mulai balik dia sampai sebelum 50 tahun. Maka ini jelas haid. Jelas haid. Yang kedua, keluar di rentang usia antara 50 sampai 60. Ini meragukan. Nah, statusnya syak. Di sini dinyatakan wa idza ra'atid dama walaha 50 sanatan fala tad'u as-shauma walas shalah. Apabila dia melihat darah di usia 50 tahun, jangan tinggalkan sholat dan jangan tinggalkan puasa. Lanjut. Nah, karena meragukan, jadi saat keluar tetap sholat. Ini mazhab Hambali ya. Kita bicara mazhab Hambali. Yang berikutnya yang ketiga, darah keluar saat menopause, yaitu ketika di usia 60 tahun ke atas. Ini pasti bukan haid. Usianya 61 misalnya, kok masih keluar darah? Maka dalam mazhab Hambali dipastikan itu bukan haid. Insyaallah. Insyaallah nggak rumit ya. Nah, kalau misalnya saya nggak mau pakai mazhab ini Pak, pakai mazhab yang lain, repot mazhabnya misalnya. Baik, sekarang saya sebutkan pendapat yang kedua. Tidak ada, mau tanya, silakan. Nggak dengar ya, mungkin bisa mendekat. Saya kurang begitu mendengar. Bisa diulang pakai mikrofon? Bisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda personal haid juga harus kita ketahui. Oh baik. Misalnya Alhamdulillah. perut sakit atau meriang, masing-masing kan beda-beda. Nah, ini sehubungan dengan tentang 50-60 tahun tadi. Kalau misalnya dari gadis, dari kita puber, tanda-tandanya menetap sampai kita lebih dari 50 tahun. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Sehubungan dengan 50-60 tahun tadi. Baik. Jadi dia punya fenomena yang sama ketika keluar haid, nyeri, pusing, demam dan seterusnya. Dan saat darah keluar di usia 50, kondisi itu masih dialami. Apakah bisa kita pastikan kalau itu haid atau bagaimana? Wallahu a'lam. Memang ciri seperti ini diakui, tapi para ulama lebih fokus pada posisi darah. Sehingga misalnya darah keluar tapi tidak ada ciri seperti itu, ya selama dia di usia produktif kurang dari 50 tahun pasti haid. Darah keluar di usia antara 50 dan 60. Jadi lihatnya di darahnya. Yang keluar darah atau bukan darah? Darah. Ya sudah, statusnya meragukan apakah itu haid atau bukan. Sehingga yang bersangkutan tetap salat. Walaupun fenomena kejadian ketika dia haid terjadi, misalnya nyeri, pegel dan seterusnya. Karena dalam hal ini status dia keluar darah. Namun dalam mazhab Hambali di usia 50 ke atas
itu sudah dianggap sebagai batas menopause, makanya tetap wajib sholat. Maka saya sarankan Anda pilih saja pendapat yang kedua. Anda pakai pendapat yang kedua. Nah, kalau pakai pendapat yang kedua ini lebih gampang. Tidak ada batas maksimal keluarnya darah. Mau di usia berapapun, sepanjang keluar darah statusnya haid. Tidak ada batas maksimal. Wallahu alam. Dan itu pendapat yang saya sebutkan di halaman 9. Tidak ada batas maksimal usia wanita mengalami haid, sebagaimana yang menjadi madhab Syafi'iyah, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Anda masih betah? Nah, baik. Kita break 5 menit ya. Silahkan makan buah dulu. Kita lanjut. Biar fokus ya. Begitu? Yang bawa snack keluarkan aja semuanya. Kita 5 menit break dulu. Nanti setelah ini kita lanjut lagi. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sambung insyaallah sampai zuhur ya. Zuhur jam berapa? 11.40 kan? 11.45. Iya. Baik. Mudah-mudahan cukup untuk menghabiskan sampai materi batasan haid. Yang tadi kan kita sudah membagi materi haid jadi 2. Pertama berkaitan dengan batasan darah yang keluar, apakah itu haid atau bukan. Yang kedua tentang masalah halal haram ketika haid. Nah, mudah-mudahan nanti setelah zuhur kita sudah masuk ke kajian yang kedua, yaitu halal haram ketika haid. Nah, baik, Anda masih betah untuk bertahan? Masih ya. Sekarang kita mau bahas tentang batasan minimal, waktu minimal haid. Jumhur ulama mengatakan haid itu minimal sehari semalam. Jika darah yang keluar kurang dari sehari semalam, tidak dihitung haid. Misalnya keluar dari mulai subuh sampai zuhur, tidak dihitung haid. Keluar dari zuhur sampai asar, setelah itu berhenti, tidak dihitung haid. Ini pendapat jumhur ulama. Kita lihat di sini. Ibnu Qudamah mengatakan, wa qala al-Khallal, kata al-Khallal, madhabu Abi Abdillah la ikhtilafa fihi anna aqallal haidhi yaumun. Pendapatnya Imam Ahmad, dan tidak ada perbedaan dalam masalah ini dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa batas minimal haid adalah sehari. Ishaq bin Rahuyah mengatakan bahwa Atha pernah menyebutkan haid itu minimal 1 hari. Jadi alasan mereka adalah keterangan Atha bin Abi Rabah, di mana Atha ini seorang ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Dan di antara landasan dalam mengambil pendapat, Al-Quran, hadis, keterangan sahabat. Nah, kalau nggak ada keterangan sahabat, yang cukup mendekati itu keterangan tabi'in. Karena tabi'in itu apanya sahabat? Muridnya sahabat. Itu salah satu pendekatan kenapa di sini menggunakan keterangan Atha bin Abi Rabah. Sudah? Kemudian kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, tidak ada batas minimal waktu haid. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat sebagian ulama salaf. Ibnu Qudamah menyebutkan, wa qala Malik bin Anas, kata Imam Malik, laisa li aqallihi haddun, tidak ada batas minimal untuk haid. Bisa haid itu cuma sesaat, jadi cuma keluar hanya dari mulai duhur sampai menjelang asar. Karena kalau kemudian ada waktu minimal haid, maka wanita tidak bisa meninggalkan sholat sampai nunggu dulu.
terbukti nggak kalau ini sehari? Nah kalau nggak terbukti gimana? Jadi misalnya menurut pendapat jumhur tadi ya, haid itu minimal sehari. Keluar haid subuh, begitu. Masuk duhur masih haid. Begitu jam 5 sore haid berhenti. Nah pertanyaannya, tadi saya sudah tidak sholat duhur, tidak sholat asar. Nah terus gimana ini? Ini kok sudah berhenti di jam 5 sore? Maka jawabannya Anda qadha. Ya. Menurut pendapat minimal haid adalah sehari semalam. Sehingga sholat yang sudah dia tinggalkan saat keluar darah tadi diqadha. Namun pendapat yang kedua, tidak ada batas minimal haid. Gak perlu metode seperti ini. Berarti begitu darah keluar, ya sudah dihitung haid. Walaupun cuman sesaat. Sebagai contoh ya, jam 9 pagi keluar, ya, berhenti jam 2 siang. Baik, berarti melewati apa tadi? Duhur. Dia gak sholat duhur. Haid gak Pak ini Pak? Menurut pendapat yang kedua haid, walaupun kurang dari sehari. Nah tadi kan dia gak sholat duhur. Nah tapi sekarang dia suci masih di waktu duhur, maka dia segera kerjakan sholat duhur. Insya Allah bisa dipahami? Alhamdulillah. Dan wallahu alam, secara pribadi saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, di mana tidak ada batas minimal kejadian haid, tidak ada batas minimal waktu haid. Seberapapun waktu haid, walaupun cuma sesaat, maka dihitung haid. Konsekuensinya, seorang wanita puasa Ramadan, sahur, masuk subuh, puasa, ya. Jam 10 pagi haid. Baik, jam 12 siang suci. Gimana nasib puasanya? Nah, kenapa batal? Karena dia sudah haid di hari itu. Dan puasa itu tidak bisa ada yang bolong, itu nggak bisa. Yang namanya puasa waktunya terbatas, dari mulai subuh sampai maghrib. Makanya puasa itu disebut dengan wajib mudayyak, kewajiban yang waktunya terbatas, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Karena itu yang menentukan status kita ketika puasa Ramadan bukan jumlah puasanya, tapi kualitasnya. Puasanya Bapak Ibu dengan puasanya Syekh itu harinya sama. Iya kan Pak? Anda kan tidak mungkin puasa 31 hari. Sehingga puasa kita dengan puasa para ulama ya 1 bulan, tidak lebih dari 1 bulan. Tapi nilai pahalanya beda. Tergantung dari apa? Bukan jumlah, tapi kualitas. Makanya kita perlu menyadari saat puasa Ramadan, kesempatan kamu saat puasa Ramadan hanya itu. Kamu gak bisa nambahi. Kalaupun bolong karena udzur, nanti bisa diqadha. Tapi kau tidak bisa puasa 31 hari. Beda kalau sholat sunnah. Mungkin ulama tertentu sholat sunnahnya 11 rakaat. Saya mau 21 rakaat, silahkan. Saya mau 33 rakaat, silahkan. Anda bisa perbanyak. Cuman kalau puasa gak bisa seperti itu. Sehingga kuantitas puasa kita sama, yang membedakan kualitas. Kemudian sekarang kita lihat di sini. Batas waktu suci nggak ada. Yeah. Yeah. Batas sucinya atau batas haidnya? Sucinya. Haid jam 9, suci jam 12. Sudah? Terus setelah itu mengalami haid lagi jam 1. Gitu? Nah.
Gimana? Sedang sholat terasa keluar. Ya. Wanita dalam posisi suci terus sholat, kemudian ya. Sebentar, kasih mikrofon. Semua perbuatan yang tidak disengaja nggak ada dosa. Jadi kalau wanita dia keluar haid di tengah sholat, tapi dia nggak tahu ini haid atau bukan. Seperti ada yang keluar, kan belum tentu haid. Lanjut sholat sampai salam. Begitu selesai salam dicek, oh ternyata darah. Dosa atau tidak? Kenapa? Tidak sengaja. Paham ya? Semua kegiatan yang tidak sengaja, walaupun salah, tidak ada dosa. Sekarang coba kita lihat ini. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang wanita yang mengalami istihadhah. Jadi wanita mengalami istihadhah itu keluar darah terus. Nah, saat keluar darah terus kan sulit itu. Ini darah haid atau bukan? Karena terus-terusan keluar darah. Silakan dibuka halaman 11 ya. Lalu kata Ibnu Abbas, amma ma ra'at ad-damal bahrani fa innaha la tusalli wa idza ra'at tuhra sa'atan faltaghtasil. Jika wanita itu melihat darah bahrani, darah bahrani itu di sini dinyatakan darah bahrani adalah merah gelap dan kental, maka tidak boleh melaksanakan sholat. Artinya hukumi darah itu sebagai haid. Kalau yang keluar adalah darah merah gelap dan kental, hukumi sebagai haid. Ya. Dan ketika dia melihat suci, artinya darah bahrani itu berhenti walaupun sesaat, hendaknya dia mandi dan sholat. Baik. Sehingga di sini Ibnu Abbas mengembalikan bahwa haid itu batasnya bukan waktu, tapi darah. Selama keluar darah, walaupun hanya dalam rentang 1 jam 2 jam, statusnya haid. Maka bisa membatalkan puasa. Kalau sedang tawaf, tawafnya batal, kemudian dia harus keluar dari masjid dan seterusnya. Iktikaf juga sama. Begitu? Baik, kita lanjut dulu. Selesai pembahasan batas minimal. Jadi kesimpulannya haid itu ada batas minimal waktu enggak? Tidak ada. Pendapat yang lebih kuat tidak ada. Walaupun keluarnya hanya 1 jam 2 jam, tetap dihitung haid. Sekarang kita beralih kepada pembahasan yang keempat. Batas waktu maksimal haid. Batas waktu maksimal haid. Ulama beda pendapat mengenai batas maksimal haid. Ada yang mengatakan 15 hari. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Udah? Dan ada yang mengatakan tidak ada batas waktu. Selama keluar haid, keluar darah, maka dihukumi haid. Walaupun lebih dari 15. Nah, dan dari dua pendapat ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa haid itu maksimal 15 hari. Alasannya saya sebutkan di situ. Anda baca kata tarjih di situ? Tarjih ada Pak? Tulisan tarjih? Tarjih itu artinya pemilihan pendapat yang lebih kuat. Kalau ketemu kata tarjih, maka maksudnya adalah pemilihan pendapat yang lebih kuat. Baik. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkunna." Kata Rasulullah SAW, belum pernah aku melihat makhluk yang akal dan agamanya kurang, tapi mampu menguasai lelaki yang berakal selain kalian wahai para wanita.
Saya tanya ya, bapak-bapak itu di rumah kalah atau ngalah? Laki-laki sedikit berkata, namun tiba-tiba terluka. Jadi bapak-bapak kalau di rumah itu kalah atau ngalah, Pak? Ngalah. Masya Allah. Itulah ciri lelaki yang dikatakan Nabi SAW, lidhi lubbin, lelaki yang akalnya normal. Alhamdulillah. Masya Allah. Tayyib. Nah, kemudian wanita tanya, ya Rasulullah, kenapa wanita disebut akalnya kurang? Jadi kemampuan akalnya kurang bukan kurang 1 sendok atau kurang 2 sendok. Gimana Pak? Ya, tenang dulu, jangan dikomentari dulu. Fasyahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Persaksian 2 wanita itu senilai dengan persaksian 1 laki-laki. Sehingga kalau dalam peradilan, misalnya yang jadi saksi siapa? Wanita. Kalau cuma 1 belum memenuhi nisab. Ya betul. Jadi persaksian itu ada istilah nisab persaksian. Batas minimal persaksian sekian. Harus 2. Sebab persaksian itu kan bertingkat ya. Ada persaksian yang paling berat dalam agama ini. Persaksian yang paling berat itu apa? Tuduhan zina. Wajib berapa? 4 syahadatin. 4 saksi laki-laki. Yang kedua, persaksian yang di bawahnya itu. Persaksian akad nikah. Minimal berapa? 2 orang laki-laki. Sudah? Yang ketiga, persaksian muamalah selain akad nikah. Tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Yang keempat, ada kejadian yang tanpa saksi boleh diterima. Contohnya pengakuan pelaku walaupun tanpa saksi. Ada suami istri, si A sama si B. Di zaman Nabi SAW, dia berkeluarga, sudah nikah. Tiba-tiba datang seorang wanita. Lalu orang ini lapor kepada suaminya, kamu dan istrimu pernah saya susui. Kamu dan istrimu pernah saya susui. Berarti mereka apa? Saudara sepersusuan, mahram bukan? Boleh nikah enggak? Kecewalah lelaki itu. Kok tiba-tiba ada wanita ngomong kayak gini, ini benar enggak? Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya kejadian seperti ini. Tiba-tiba ada wanita yang lapor, kamu dan istrimu sudah saya susui. Kira-kira gimana? Kata Nabi SAW, wa kaifa wa qad qil. Gimana lagi kalau sudah ada laporan seperti itu? Tapi kan dia gak punya saksi. Nah, masa menyusui harus manggil orang? Saksikanlah, aku akan menyusui dia. Nah, dalam kondisi ini laporan satu pihak diterima, walaupun dia seorang wanita, karena tidak ada syarat nisab persaksian. Fahadha nuqsanul aqli, fa kaifa bi nuqsanid din. Lalu bagaimana dengan kekurangan agama? Kata Rasulullah SAW, wa tamkuthul layali ma tusalli. Wanita itu tidak salat selama beberapa hari karena haid. Coba lihat ini ya. Jadi cara beristihadnya kayak gini. Saya ketika mendapatkan ini pertama kali, ya boleh saya sebut kagum dengan bagaimana cara ulama beristihad. Tadi batas maksimal haid berapa lama? Nah, maksimal haid 15 hari. Kenapa kok bisa disimpulkan ini? 15 hari itu sama dengan setengah bulan. Ini ya. 15 hari sama dengan setengah bulan. Baik. Dari mana kita bisa simpulkan bahwasanya maksimalnya di setengah bulan? Karena tadi perbandingan laki dan perempuan
itu adalah 2:1. Perempuan itu setengahnya. Urusan warisan perempuan setengahnya. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kenapa Pak? Karena biaya hidup perempuan sudah mahal. Makanya warisannya lebih sedikit. Betul Pak ya? Loh, saya tanya serius ya? Antara anak laki sama anak perempuan biaya hidupnya mahal mana Pak? Oh, anaknya laki-laki semua. Nggak punya pembanding ya. Baik. Nah, pada posisi seperti ini, maka jika dalam urusan tadi ya, persaksian laki-laki dihitung 2, perempuan setengahnya. Maka dalam masalah agama, laki-laki 2, perempuan juga setengahnya. Tidak boleh kurang dari setengah. Nah, kalau laki-laki 1 bulan bisa sholat, laki-laki sholat sebulan penuh, begini, maka perempuan sholat tidak boleh meninggalkan sholat lebih dari setengah bulan. Kalau lebih dari itu berarti agamanya kurang dari setengah. Makanya maksimalnya harus 15 hari. Ini metode istihad yang digunakan oleh para ulama jumhur. Kenapa wanita haid maksimal 15 hari. Baik, cukup? Walhamdulillah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian ini yang terakhir ya, tentang wanita hamil apakah mengalami haid. Ada 2 pendapat ulama di sana, dan pendapat yang lebih kuat, wanita hamil tidak mengalami haid. Sehingga darah apapun yang keluar sepanjang masa hamil tidak dihitung sebagai haid. Di buku sudah tertera. Alhamdulillah. Insya Allah untuk materi sesi pertama saya cukupkan di sini. Materi sesi yang kedua nanti tentang istihadah, lebih rumit daripada yang pertama tadi. Plus halal haram bagi wanita haid. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh bagi wanita haid. Begitu? Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Insya Allah kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kasus, dan kita dahulukan di sini ada 1 pertanyaan lewat kertas. Ketika kita sudah memasuki waktu siklus haid dan mendapatkan flek di waktu pagi, setelah itu sepanjang hari dan malamnya tidak keluar, besok paginya keluar darah, apakah waktu yang selama tidak keluar flek dan darah kemarin itu wajib sholat, atau sholatnya diqadha, atau bagaimana? Nah, Anda pakai pendekatan apa untuk jawab ini? Saya ulangi pertanyaannya ya, karena tadi kan sudah membahas beberapa teori. Sudah memasuki waktu siklus haid, berarti yang bersangkutan punya kebiasaan. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Sudah masuki tanggal 1. Dan mendapatkan flek di waktu pagi, cuman flek. Setelah itu sepanjang hari sampai malam tidak keluar. Besok paginya keluar darah. Nah, dari mulai ngeflek pagi sampai besok pagi, padahal kosong tadi, tidak keluar darah, nggak sholat, wajib diqadha atau tidak? Kita bagi 2 kelompok ya, studi kasus. Kelompok 1 bapak-bapak, kelompok 2 ibu-ibu. Waktu Anda 1 menit.
Sudah? Cukup? Baik. Kita anggap cukup ya. Nah, wajib qada atau tidak? Kenapa? Masuk siklus haid. Tapi kan darahnya cuma flek. Kan dia kan tidak ada batas minimal. Kan dia tidak ada batas minimal. Sesaat saja maka dia dianggap haid. Lalu dianggap dia sedang haid kan saat itu ketika flek ada darahnya. Lalu dia tidak sholat selama sehari itu menganggap itu haid. Apakah boleh kodo atau tidak? Dikodo atau tidak? Harus dikodo karena ketika sudah bersih dia harus sholat. Tapi dia nggak sholat saat itu. Berarti dikodo harus. Betul nggak? Sudah mulai membingungkan. Wajib qada atau tidak, Pak? Nggak wajib qada. Berarti flek, tapi setelah itu kan nggak keluar. Nah, tadi kasusnya beliau mengalami flek, misalnya ya, tanggal kebiasaan haid tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini kalau nggak ditulis. Jadi kita tulis dulu kebiasaan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini case-nya saat tanggal 1. Entah bulan apa begitu, keluar flek. Nah, begitu keluar flek terus putus. Sampai tanggal 2 baru haid. Nah, selama putus ini tidak sholat. Nah, tidak sholat selama putus ini benar atau tidak? Benar atau tidak? Kenapa benar? Lah, dia kan putus, nggak ada darah. Diobservasi. Sudah terbukti cuman flek, setelah itu suci, nggak keluar apapun, baru besok pagi keluar lagi. Nah, ketika proses observasi itu yang bersangkutan nggak sholat, qada atau tidak? Tidak. Atau qada? Terjadi khilaf ini. Kalau saya berpendapat di kodo, Ustaz. Karena pendapat yang pertama kan jelas batasannya adalah 1 hari 1 malam. Dengan kondisi ini berarti tidak terpenuhi. Kondisi 1 malam keluar darah berarti kondisinya dia bukan haid. Artinya dia meninggalkan salat dan wajib kodo. Kemudian kedua, tidak ada batas minimal. Artinya kalau dia keluar sesaat, kemudian setelah itu bersih, tidak ada tanda-tanda, itu suci, Ustaz. Jadi dia tinggalkan, otomatis dia kodo. Jadi dua kondisi itu tetap jawabannya adalah kodo kalau menurut saya. Alhamdulillah. Baik. Silakan ditambahi, Pak. Ini dari HR Abu Daud 286 sama dari Fathul Bari 1516. Tidak ada batasan minimal untuk seorang wanita untuk haid. Kemudian dari Abu Daud, adapun jika seorang wanita melihat darah haid yang berwarna seperti darah atau merah galba dan kental, maka ia tidak boleh melaksanakan salat. Dan jika ia melihat tanda suci, meskipun hanya sesaat, maka hendaknya ia mandi janabah atau mandi besar dia untuk sholat. Tapi kasus ini dia tidak sholat. Berarti kesimpulannya harus qada. Baik, alhamdulillah ya. Berarti sudah lulus ini. Baik, karena yang keluar hanya flek, walaupun di rentang masa haid, selama tidak keluar darah, statusnya suci. Begitu flek, kok cuman flek, yang nggak dihitung. Nah, yang bersangkutan tetap suci, maka tetap wajib sholat dan puasa jika Ramadan. Kok yang bersangkutan tidak sholat karena nggak tahu, qada. Nanti qada. Wallahu a'lam. Nah. Iya.
Baik. Beliau menyampaikan pertanyaan. Ini kan ada rentang siklus sesuai kebiasaan ya. Di tanggal 1 sampai 7. Nah, kalau berdasarkan siklus, seharusnya di tanggal ini haid. Tapi case-nya cuman flek. Nah, apakah flek ini dihukumi selama 1 hari jadi haid semua? Gitu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena setelah itu kan nggak keluar apa-apa, putus. Maka yang bersangkutan bukan haid. Begitu? Nah, saya tambahkan, sebenarnya belum sampai ke materi itu ya. Di buku halaman 24. Coba lihat di halaman 24. Nah, halaman 24 ketemu? Ya, tentang flek dan spot. Flek dan spot yang keluar hanya sekali 2 kali. Bukan haid. Jadi kalau cuma ngeflek itu tidak dihitung haid. Haid itu aliran. Coba lihat di sini. Ibnu Utsaimin mengatakan al-haidu huwas sailan. Haid itu aliran. Diambil dari ucapan orang Arab hadal wadi, sungai itu mengalir. Maka haid yang alami pasti mengalir dan darahnya hingga keluar darah hingga membasahi pakaian. Dan wanita akan merasakan seperti cairan yang mengalir. Adapun setetes 2 tetes maka tidak dianggap sebagai haid. Bisa dipahami insyaallah? Hah? Ini tidak perlu mandi. Jadi saat keluar ini tidak perlu mandi. Karena flek ini tidak dihitung. Baik. Namun ada pembahasan tambahannya itu. Flek terus menerus. Coba lihat. Flek terus menerus. Yang mohon maaf, dokter kandungan ada? Oh, ibu dokter kandungan ya. Nah, jadi nanti bisa dilengkapi kalau ada yang keliru di sini. Coba lihat di sini. Flek terus menerus. Untuk kasus flek yang terus menerus, para ulama membagi menjadi 2. Pertama, keluar flek terus menerus melebihi 15 hari. Ulama sepakat flek yang melebihi 15 hari statusnya istihadah. Baik, yang kedua, flek yang keluar terus menerus tidak lebih dari 15 hari. Ulama beda pendapat. Jadi misalnya spotnya itu sering. Jam 9 mulai spot pertama. 9, 15 menit berikutnya spot lagi. Setengah jam berikutnya spot lagi. Terus seperti itu, ngeflag berkali-kali. Sehingga memang dia tidak ngalir gitu enggak. Tapi spot-spot di beberapa waktu, tapi berkali-kali. Intensitasnya ya tidak sampai 1 jam. Kurang dari 1 jam sudah keluar. Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat. Saat wanita mengalami flek, darah yang keluar tidak bersambung. Terkadang keluar, terkadang berhenti. Saat darah berhenti, walaupun saat dia harus mandi. Dan statusnya sebagaimana saat suci. Dia wajib sholat dan boleh melakukan apapun seperti wanita suci. Ini pendapat Malikiyah dan Hambali. Pendapat kedua, selama masa rentang flek keluar, semua terhitung haid. Ini pendapat Abu Hanifah dan Syafi'iyah. Dan saya sarankan Anda pilih pendapat kedua. Betapa repotnya kalau pakai pendapat 1 ya. 9, 10 ngeflek. Mau duhur kosong mandi. Nanti ngeflek lagi. Maka yang seperti ini akan menjadi rumit untuk dilakukan oleh seorang wanita. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jam 11.50. Sudah masuk duhur belum? 3 menit lagi, silakan. Ustaz, bagaimana ketika
sudah suci ketika kapas sudah bening gitu sebenarnya tidak ada warna, tapi kondisinya kita sedang safar atau sedang di kantor tidak ada memungkinkan untuk bersuci Ustaz mandi. Itu misalkan kita cek jam 10 masih ada, tapi jam 11 sudah putih kapasnya. Nah kemudian jam 12 masuk zuhur. Nah tapi kita tidak mendapatkan air yang cukup untuk bersuci ketika misalkan di kantor atau kita sedang safar gitu. Nah itu baik. Manusia ketika dalam kondisi junub, lalu dia tidak memungkinkan untuk mandi, itu sebabnya ada berapa? Tidak memungkinkan mandi. 2, 1 karena tidak bisa menggunakan air alias sakit. 2 karena tidak menjumpai air untuk mandi. Jika kondisinya 2 ini, maka yang bersangkutan ya tayamum. Yang bersangkutan tayamum. Jadi ada kasus, ada wanita suci dari haid, tapi sakit, demam tinggi, mandi nggak bisa Pak. Ya sudah, kalau begitu tayamum. Setelah tayamum bisa sholat. Nah, ketika kasusnya tidak sakit, safar misalnya, atau sedang di kantor, kemudian suci dari haid, masuk waktu sholat, sementara tidak memungkinkan untuk mandi, ya dia harus cari tempat untuk bisa mandi. Misalnya booking hotel atau apa. Masya Allah. Hah? Karena masih ada air, apalagi tidak safar. Di Jakarta kurang air nggak? Kebanjiran air. Ya, pas di pesawat, berarti ditunggu. Orang safar, waktu sholatnya lebih panjang. Jika sampai kondisi, oh tidak mungkin, misalnya suci waktu asar, mendarat isya, nah, kan tidak mungkin. Sementara dia harus sholat asar, sucinya waktu asar, dia sholat asar. Baik, maka dia tayamum untuk sholat asar. Wallahu a'lam. Gimana? Ya, kalau kondisinya safar, jika tidak bisa mandi, kayak di pesawat kan tidak mungkin mandi. Kira-kira gimana mandi di pesawat? Hah? Nanti pesawatnya mau buat mabit. Gimana? Oh, nervous dengan lihat kamar mandi. Saya di pesawat wudhu itu biasa. Wudhu di pesawat ya. Kalau mandi kan tidak mungkin ya. Jadi ketika kita berada di dalam pesawat, ya nggak mungkin mandi. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Anda nggak mungkin mandi, nggak perlu mandi. Cukup tayamum. Jika masih bisa tayamum di pesawat. Namun pendapat yang benar, tayamum di pesawat nggak bisa. Karena nggak ada debu. Nah terus Pak, ya sudah, tidak mandi, tidak tayamum. Sholat tanpa bersuci. Yang disebut oleh para ulama dengan faqitut tuhuratain. Orang yang tidak bisa melakukan bersuci baik pakai air maupun pakai pengganti air yaitu tanah. Karena dua-duanya nggak ada. Ada air untuk berwudu dan cukup wudu nggak bisa mandi. Ya ini kan mandi kasusnya. Kalau wudu tetap harus wudu. Setelah tiba di tujuan, ya harus mandi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah junub di perjalanan. Lalu beliau nggak dapat air. Akhirnya Umar mandinya setelah sampai Madinah. Padahal waktu itu perjalanan ya kurang sekian hari, sehingga beliau baru mandi ketika di Madinah. Wallahu a'lam. Baik. Cukup. Kita akan break untuk salat duhur dulu. Salat duhur, acaranya apa saja ini? Salat duhur, makan, tidur siang. Habis makan langsung lanjut ya. Nah, biar nanti tidak terlalu kesiangan, mending kajian sebelum Anda ngantuk. Maka saya akan percepat materinya sebelum Anda ngantuk.